Gorden. Gorden. Itu ada peluang korupsi. Lu kebayang nggak yang lain? Vaksin. Gimana coba? Ngopi. Pantes aja. Regulasi tentang vaksin. Pokoknya target. Gorden aja begini. Terus lu masih percaya tuh sama yang duduk di gedung itu? Masih percaya lu pade? Babe, kagak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap akal sehat. Jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalaupun ada yang sakit dari kalian, mudah-mudahan itu jadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat-sahabat kawan sampai salah ngomong gue. Ini karena kenapa Babe salah ngomong? Karena gue ngelihat Indonesia ini luar biasa, pokoknya negara luar biasa deh ya. Otak gue kadang-kadang sampai nggak mampu baca-baca berita nih. Jadi harus gue luapkan di konten gini. Jadi paling tidak menularkan apa yang gue rasain gitu ya. Kalian ya sebelum ke konten-konten gue itu kuatkan mental gitu ya. Karena kita kayaknya lagi hidup di negeri yang bingung gue ya. Negeri sekaya ini tapi utang numpuk gitu. Aduh, lu tadi ngelihat kan itu utang Bapak beli Freeport tapi sampai utang. Jadi otak gue masih di mana gitu ya, harap maklum gitu ya kan, kita nggak sejenius timnya Pak Jokowi gitu ya. Oke, kita ini ada berita yang gimana juga gitu ya, kita baca lagi ya. Ini sedikit membuat otak kita juga rada-rada ngelek gitu, kok bisa terjadi begini gitu. Itu andai kata penulis cerita dongeng itu hidup ngelihat Indonesia sekarang, itu udahlah, ini lebih dari dongeng guys. Kenapa? Ada berita gini lagi nih. Nih, bayangin nih. Maki heran. Tender gorden DPR dimenangkan penawar dengan harga tertinggi. Biasanya kalau tender itu nyari harga yang murah gitu. Ini dimenangin sama yang paling tinggi. Tapi kita baca dulu beritanya. Kan heran. Jangan heran Maki. Ya. Maki ini kalau nggak salah masyarakat anti korupsi. Nanti kita baca ya. Ya. Jangan heran, ini Indonesia mah bro. Lu jangan heran sama Indonesia nih. Salah satu keajaiban Indonesia adalah palang pintu kereta api. Maksudnya kalau di luar negeri palang pintu kereta api itu baru bunyi orang udah berhenti. Kalau ada yang nerobot palang pintu kereta api di luar negeri itu cuman film Fast and Furious. Kalau di Indonesia palang pintu udah nutup diangkat sama ibu-ibu pakai daster lagi nganter anaknya sekolah. Kereta api hilang harga dirinya. Dan itulah Indonesia. Keren gak bangsa gue? Keren lah. Ngopi gue. Ini kita baca dulu beritanya ya. Kita baca. Dilansir dari newsdetik.com Jumat 6 Mei 2022. Masyarakat anti korupsi Maki kan menyoroti perusahaan pemenang tender gorden DPR. Gorden loh ini, gorden, cuman gorden. Maki heran lantaran perusahaan yang menang justru yang menyodorkan harga lebih tinggi dibandingkan dua perusahaan lainnya. Coba lihat, apakah perusahaan itu ada kedekatan dengan anggota-anggota dewan? Karena kadang-kadang di Indonesia itu mahal nggak apa-apa, yang penting kita dekat. Mahal nggak apa-apa, yang penting kita bisa dapat cuan. Kan begitu biasanya sih, tapi kan ya begitulah negara kita nih. Terus terang itu, tapi sebelum gue baca lanjut ini, itu anggaran gorden pakai duit rakyat atau duitnya kantong pribadi sih? Aduh, dengkul gue sampai ketatap meja anjir, gara-gara gorden ini gemes gue, goyang-goyang dah tuh kamera. Sakit.
sakit dengkul. Tapi ya ini uang rakyat yang dipakai beli gorden ya. Terus terang saja agak aneh jika pengumuman pemenang yang dijadikan pemenang adalah penawar tertinggi. Karena yang tidak memenuhi persyaratan itu sudah gugur di fase-fase sebelumnya. Misalnya barangnya jelek, tidak dapat dukungan, atau tidak sesuai spesifikasi. Itu nggak sampai dibuka penawaran, kata Koordinator Maki, Boyamin Saiman kepada wartawan Kamis 5 Mei 2022. Nah, Mas, Bang Boyamin jangan kaget lah. Gimana sih Bang? Kain gorden itu kan di pasaran banyak dan panitia mestinya memberikan spesifikasi barangnya itu yang gampang dicari di pasar. Jadi nggak boleh dikunci sehingga hanya satu perusahaan yang bisa menyuplai kain itu nggak boleh lanjutnya. Di Indonesia ini apa yang nggak boleh Pak? Kadang-kadang kita bingung Pak, makanya kita ini kayak negara negeri dong yang ini. Itu Dewan Perwakilan Rakyat beli gorden Pak. Makanya tahun depan guys, gua mau bikin gerakan di DPR itu. Ya bulan puasa gua bukan mau demo, bagi beras zakat aja sama anggota dewan tuh. Pernah gua bikin tuh di Kalimantan Timur tuh. Ya kan, bagiin beras zakat aja sama anggota dewan itu. Kenapa? Miskin. Mereka itu termasuk golongan miskin. Kenapa gua bilang miskin? Kan ada fakir, ada miskin tuh yang terima zakat. Yang fakir itu nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan. Miskin itu punya pekerjaan tapi penghasilannya nggak cukup. Nah anggota dewan ini kayaknya orang miskin banget gitu. Kenapa? Beli gorden aja minta uang rakyat. Nyari yang mahal lagi. Ngopi dulu dan gorden. Aduh. Kopi gue rasanya rada-rada gimana ya. Boyamin mengatakan proses tender harus berjalan kompetitif. Menurutnya pemenang tender harusnya dipilih dari perusahaan yang menawarkan harga termurah dan memenuhi persyaratan. Iya kan begitu, itu semestinya Pak. Tapi Bapak lupa kan ini DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pak. Ini Indonesia Pak. Cuman di Indonesia memang banyak keanehan-keanehan Pak. Cuman di Indonesia juga gue pernah ngelihat itu ya, ada penyergapan teroris tuh kalau nggak salah di Sarina tuh. Baku tembak polisi sama teroris, tersangka teroris tuh. Ada rakyat Indonesia lah, malah asik selfie Pak. Lagi penangkapan teroris selfie dia. Cek. Ada yang jual kopi. Wayai. Indonesia, beautiful Indonesia. Luar biasa. Jadi kalau terjadi sesuatu yang di luar kebiasaan di Indonesia itu tolong ya, kita nggak usah heran dah. Contohnya yang sekarang nih, beli gorden, dicari harga yang orang kemana-mana nyari harga yang murah gitu, yang bagus yang murah. Ini kagak, nyari yang mahal, mentang-mentang pakai duit rakyat ya. Ngopi dah, DPR, RR. Untung gua kagak jadel. Kebayang nggak kalau gua nyebut DPR orangnya jadel gitu. DPR, kele. Makin ya beginilah lah guys ya. Karena ini namanya tender harus kompetitif, maka dicari di pasaran yang banyak, maka nanti banyak perusahaan yang ikut tender, sehingga terjadi harga yang kompetitif. Kompetitif itu kan mestinya harga termurah yang memenuhi persyaratan. Nah, ini kok justru pemenang harga tertinggi? Ini agak sesuatu yang tidak lazim ujarnya. Pak, itu tidak lazim kalau ukurannya manusia normal. Bapak lupa, ini DPR, Pak. Yang duduk di kursi DPR itu manusia yang tidak lazim, Pak. Kalau Bapak ngomongnya begitu sama manusia yang lazim, ya ukuran kelaziman itu ada. Bapak lupa, yang Bapak ngomong ini anggota dewan, Pak. Mereka itu memang tidak lazim duduk di situ gitu. Nggak lazim, pilihan itu orang-orang yang tidak lazim. Asas kelaziman tidak berlaku kayaknya sama anggota dewan. Aduh ya Allah. Boyamin yakin dua perusahaan lainnya yang ikut tender memenuhi persyaratan, sebab kata Boyamin, gorden merupakan barang yang mudah dicari di pasaran. Iya Pak Boyamin, gampang, bahkan di Indonesia ini tuh ada penjual gorden keliling itu ada. Serius, dulu gua masih kecil ada tuh penjual gorden keliling tuh.
Udah, ya kalian kuat-kuatin mental. Saya juga berkeyakinan dua yang lain itu mampu memenuhi persyaratan, mampu memenuhi spesifikasi. Karena ini barang mudah dicari di Pasar Baru, di Mangga Dua, di Tanah Abang, pasti banyak sesuai spesifikasi yang bisa disuplai pemborong, ucapnya. Iya Pak, iya banyak emang. Cuman kan ini DPR, nggak banyak orang kayak yang di DPR nih. Boyamin mengaku akan memantau kain yang disuplai oleh perusahaan pemenang tender. Dia akan membandingkan dengan kain korden perusahaan lain. Nah, mudah-mudahan beneran Pak Boyamin. Jangan nanti Pak Boyamin masuk angin juga. Jangan ya Pak. Saya akan memantau kain yang akhirnya disuplai oleh pemborong, oleh pemenang. Itu seperti apa yang akan saya bandingkan dengan dua perusahaan yang lain. Kalau itu sama spesifikasinya seperti itu, kenapa yang lebih murah kok malah kalah? Ungkapnya. Yang jadi masalah Pak, untuk mengusut yang seperti ini itu kita perlu lembaga seperti KPK. Tapi KPK kayaknya Pak, sampai hari ini cuman ngumumin LHKPN Pak. Nggak bisa mengusut gitu. Pantas saja Pak, selama berapa tahun pandemi ini pejabat naik hartanya Pak. Karena KPK-nya cuman ngumumin, nggak mau ngusut. KPK-nya kayaknya perlu diajak ngopi sama rakyat. Di mana be lapangan Banteng? Kenapa di lapangan Banteng gede gitu biar rakyatnya banyak. Waduh. Saya akan memantau kain yang akhirnya disuplai oleh pemborong, oleh pemenang. Itu seperti apa dan akan saya bandingkan dengan kedua perusahaan yang lain. Kalau itu sama spesifikasinya seperti itu, kenapa yang lebih murah kok malah kalah? Ungkapnya. Pertanyaan itu Pak, sudah Pak, udah malas kita nanyain sebenarnya sih. Ini kenapa Babe bahas? Nanti kesimpulannya di akhir. Kita baca beritanya sampai habis dulu. Lebih lanjut, Boyamin meminta pimpinan program atau Pimpro melakukan evaluasi pasca penetapan pemenang tender. Dia menyebut dalam tender dimungkinkan adanya evaluasi ulang setelah pengumuman pemenang. Saya meminta kepada Pimpro untuk evaluasi ulang, kemudian melakukan proses yang benar, pelacakan. Jangan sampai yang dua ini seperti gugur, hanya dicari-cari kesalahan sehingga yang dianggap pemenang yang harga tertinggi. Biasanya dalam tender memungkinkan adanya evaluasi ulang setelah dilakukan pengumuman. Mestinya juga ini ada kesempatan penawar yang lain yang lebih murah untuk melakukan sanggah banding. Ya, inilah. Lu kebayang gak sih guys? Kenapa gua bahas ini di konten gue? Ini gorden loh, ini cuman gorden. Gorden. Itu ada peluang korupsi. Lu kebayang gak yang lain? Vaksin. Gimana coba? Ngopi. Pantes saja. Regulasi tentang vaksin. Pokoknya target. Korden aja begini. Terus lu masih percaya tuh sama yang duduk di gedung itu? Masih percaya lu Pade? Babe, kagak percaya gue. Dan ini salah satu alasan kenapa gue nggak memilih mendukung di tahun 2024. Kenapa? Calon-calon yang ada untuk memimpin 2024 itu semuanya memerlukan partai. Nah partai itu yang duduk di gedung dewan. Lu kebayang nggak yang duduk di gedung dewan tuh urusannya gorden aja begini. Nah calon-calon itu siapapun calonnya kalau masih dengan partai-partai yang itu, ya siap-siap lu gorden aja dibeginiin, apalagi yang lain. Begitu. Paham kalian kenapa gua nggak mau mendukung? Bukan masalah calonnya siapa, tapi sistemnya. Nih, yang di gedung dewan tuh gordennya jadi giniin. Apalagi kalau dia mengusung presiden, siapapun calonnya. Presiden itu diusung oleh partai. Nah, kira-kira kalau ada calon, sebaik apapun deh, itu calon udah bisa terbang gitu, atau jalan di atas air. Saking baiknya gitu. Tapi dia kalau nggak ada partai, nggak bisa diusung. Kira-kira kalau dia diusung partai, doi diusung partai, doi ngikut partai atau partai ngikut doi? Yang jelas karena doi nggak punya partai, ya doi ngikut partai. Nah kalau udah doi ngikut partai, tuh partai-partai ngurusin korden aja begini, apalagi ngurusin yang lain. Paham sampai sini kalian?
Mudah-mudahan ini jadi manfaat. Share dah. Ya, share. Supaya makin banyak rakyat Indonesia yang tersadarkan. Kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang awal. Kalau enggak ya begini deh lu. Mau siapapun calonnya. Ya, oke. Gue minta maaf. Kalau ada salah, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih percaya lu sama yang di no? Masih? Jangan olol deh ya.